Lalu apa arti pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri besok di Polda Metro Jaya? Kita akan bahas malam ini bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Yudi, jadi kalau besok Pak Firly ini betul datang ke Polda Metro Jaya, apakah dengan pemanggilan Pak Firly sebagai Ketua KPK semakin membuat terang kasus dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo? Ya, justru keterangan dari Firly Bahuri inilah yang dinanti-nanti gitu ya, baik oleh publik dan juga oleh penyidiknya tentu saja. Karena kalau pengalaman saya sebagai penyidik ya, kita tahu bahwa penyidikan itu kan kalau di dalam KUHP itu bagaimana tindakan dari penyidik ya untuk mengumpulkan bukti gitu kan, kemudian membuat terang pidana dan yang terakhir menemukan tersangka kalau di dalam KUHP. Artinya adalah bahwa saya melihat dari kronologis ya tindakan penyidik yang sudah disampaikan ke media ya ini akan berujung gitu ya kepada penetapan tersangka dan keterangan dari Firly Bahuri ini sangat penting karena dia adalah benang merah dari semua saksi-saksi yang sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga kita harapkan ya besok yang bersangkutan hadir ya, tidak mangkir gitu. Kenapa? Karena kesaksian dia ya itu akan apa namanya menghubungkan ya kesaksian-kesaksian lain dan barang Oke. bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Seperti itu, Mbak. Mas Yudi, ini kan 45 saksi sudah diperiksa sebelumnya, ada mantan pimpinan KPK, ada juga ajudan Pak Firly. Terakhir kemudian Pak Firly, apakah ini menjadi strategi bagi penyidik? Artinya menanyakan dulu beberapa saksi baru kemudian ketua KPK-nya? Ya, tentu saja kan sebelum menanyakan kepada Firly Bahuri sebagai ketua KPK ya dalam dugaan pemerasan ini, penyidik harus mengumpulkan dulu Mbak sebanyak-banyaknya keterangan yang didapatkan oleh saksi. Mereka harus firm bahwa saksi ini mengatakan A didukung oleh saksi yang lain. Kemudian juga diperkuat oleh barang bukti yang ada. Nah, dari situ ketika nanti misalnya menanyakan kepada saksi, ya, itu sudah tidak bisa lagi dibantah. Karena apa? Kalau pengakuan, Mbak, pasti semua akan membantah gitu. Tetapi ketika ditunjukkan barang bukti, ya ditunjukkan keterangan saksi yang lain, itu sudah tidak bisa dibantah. Kalaupun dibantah, ingat ya bahwa besok kan panggilannya sebagai saksi ya. Saksi itu tidak bisa membuat keterangan yang tidak benar. Dia harus memberikan keterangan yang benar. Kalau tidak, maka akan ada pasalnya lagi terkait membuat keterangan tidak benar di hadapan penyidik. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, kalau kita melihat ya Jadi ini bagian dari strategi dari penyidik berarti ya? iya, kita ingat kalau ada teori investigasi kalau kita belajar saat pelatihan gitu ya, penyidik bagaimana ada teori makan bubur gitu Mbak ya. Bagaimana kita apa namanya makan dari pinggirnya dulu gitu kan. Setelah pinggirnya habis baru kita makan yang bagian tengahnya. Ini supaya apa? Supaya ya saksi-saksi ataupun barang bukti ini tidak mungkin bisa lagi dibantahkan. Dan ketika misalnya penyidik memanggil orang yang diduga nanti akan menjadi tersangka, ya, maka disitulah maka penyidikan akan mulai rampung. Seperti itu, Mbak. Mas Yudi, kalau soal larangan bertemu dengan pihak yang sedang berperkara ya, itu bagaimana sih sebenarnya aturan di KPK saat Anda masih menjadi penyidik KPK? Ya, pertama Mbak ya, ada yang namanya etik. Nah, dalam etik ini, pegawai KPK ya, jangankan ada perkara, tidak berperkara saja, dia harus ya menolak untuk bertemu. Jikapun akhirnya bertemu dalam situasi dia tidak bisa menolak dan sebagainya, dia harus melaporkan kepada pimpinan yang lain misalnya kalau dia pimpinan KPK. Kalau Oke. saya misalnya lagi jalan-jalan ke mall gitu kan dengan keluarga ketemu Hmm. dengan orang yang menjadi saksi saya, kemudian ketemu saya hello aja, maka saya harus menyampaikan pada saat itu juga kepada kasatgas saya, Pak saya bertemu dengan ini di mall ini gitu kan jam segini dan tidak sengaja hanya 10 detik menyampaikan hai. Nah, ini yang menarik. Apakah yang bersangkutan itu menyampaikan kepada pimpinan yang lain ketika bertemu gitu kan? Kemudian yang kedua, ya bahwa bertemu ya bagi pimpinan KPK ini kan sangat menarik. Ya, karena apa? Karena ingat loh, pegawai KPK ini kan melihat
ya bagaimana pimpinan KPK, bagaimana kecenderungan mereka, ya apalagi terutama saat ekspos gitu kan. Apakah misalnya saat ekspos itu mempertahankan ya sesuatu gitu kan, berusaha supaya ini nggak naik jadi tersangka dan sebagainya, itu kan akan sangat terlihat. Nah dari sinilah maka pasti akan ada hubungan. Jadi sekali lagi bahwa di KPK itu Mbak nggak boleh kita berhubungan Oke. langsung atau tidak langsung. Artinya pertemuan-pertemuan kayak main di waktu di bulu tangkis itu udah secara etik udah tidak dibenarkan seperti itu. Kita belum bicara tentang pidana seperti itu, Mbak. Hmm, Mas Yudi, ini kan bukan kasus pertama yang menjerat ketua KPK, sebelumnya juga ada kan ya pertemuan dengan pihak yang berperkara, tapi itu masuk ke kemudian di internal dari KPK dan juga Dewas. Nah kali ini masuk ke ranah pidana. Nah apakah ini bisa disebutkan juga warning khusus bagi KPK? Ya, kalau saya melihat ya bahwa kalau penyidik sih sudah profesional ya. Saya melihat bahwa ini sebenarnya upaya supaya KPK itu berjalan di arah yang benar gitu. Nggak boleh ada pertemuan-pertemuan di luar istilahnya pekerjaan-pekerjaan KPK, kedinasan seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi melakukan tindakan pemerasan gitu kan. Ingat loh Mbak, bahwa pemerasan yang dimaksud dalam hal ini yang diduga oleh pimpinan Baik. KPK adalah tindakan korupsi juga gitu. Jadi jangan sampai ada korupsi dalam upaya kita memberantas korupsi seperti itu. Jangan sampai istilahnya jangan sampai ada yang menggunting dalam lipatan atau mengail di air keruh mendapatkan Dan keuntungan harapannya besok datang ya ketua KPK ya? ya, kita harapkan datang karena ya kan jadi teladan juga gitu kan. Baik. Kita supaya saksi atau tersangka korupsi datang. Masa ini nggak datang sebagai orang yang harusnya patuh terhadap hukum. Seperti itu, Mbak. Mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo, terima kasih untuk pandangannya di Sapa Indonesia Malam.